Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program kesayangan kita semua di sini ya. Semoga pemirsa dan pendengar radio insya Allah menyayangi program ini. Dan program tempat kita bertanya mengenai apa nih? Bertanya mengenai muamalah yang sesuai dengan syariat yang dituntunkan Rasulullah SAW, yang diturunkan oleh Allah. Nah, alhamdulillah acara ini dipandu oleh orang yang al-ustadz yang sangat kompeten insya Allah, yaitu Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Dan kali ini agak spesial, agak beda dikit. Agak ada touch jarak jauh nih kali ini ya. Saya di Jakarta dan al-ustadz Muhammad Arifin Badri ada di Kota Jember, Jawa Timur. Dan kami alhamdulillah Allah hubungkan melalui telekonferensi seperti ini. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Pak Allah. Pongki, gimana gini kabarnya Jakarta nih? Jakarta PSBB ketat, Ustaz. Masya PSBB Allah, ketat. alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, Ustaz. Itu pertanda Allah sayang pada warga Jakarta, Pak Pongki. Oh gitu. Kebetulan, Ustaz. Kasih nasihat kami, Ustaz. Ini kan kita sudah mau lebaran lagi. Lebaran tahun lalu juga udah sepi Iya. juga. Nah, mohon kasih nasihat kami. Bisnis-bisnis yang tadinya sudah mulai berkembang, sudah mulai geliatnya semuanya tampak, sudah ada pertemuan COD. Nah, lantas begini lagi, Ustaz. Ya apa, Ustaz? Kasih Iya, Pak kami Pongki. bekal, Ustaz. Baik, barakallahu fi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ulama ba'du. Pak Pongki, Iya. apapun yang terjadi kita harus pandai menemukan sudut positif. Ketika kita berada di sudut positif, kita akan menikmatinya, Pak Pongki. Alhamdulillah. Asa antakara syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci suatu kondisi, suatu kejadian, tapi zahirnya itu baik sekali. Baik. Betapa banyak hari ini sebetulnya kita harus bersyukur kepada Allah. Karena kemarin-kemarin kita bisa jadi kekurangan dan kehabisan waktu untuk bisa duduk bersama keluarga. Sekedar duduk saja dengan anak dan istri kita, kadang kita kekurangan waktu. Iya, betul. Kadang sekedar kita pengen bercengkerama saja. Istri kita seringkali mengeluh. Sekedar ingin bercengkerama dengan suami, kadang tidak mendapatkan kesempatan. Suami pulang kerja sudah Larut. lelah, Iya. penat. Ya, suasananya juga mungkin membutuhkan suasana yang nyaman. Dia ingin duduk sendiri, tidak ingin diganggu dengan anak-anak. Tapi sekarang, alhamdulillah orang-orang tua memiliki banyak waktu untuk bisa harmonis ria ya dengan istri, dengan anak-anaknya. Ini satu sudut yang positif pertama. Positif. Ini kalau dinilai dengan uang tidak ada nilainya, Pak Pongki. Karena ini jarak panjangnya sangat besar efeknya. Oh ya gitu. Ustaz. Orang tua bisa mengajari anak-anak untuk sholat, Iya. mengajak anak-anak untuk sholat, walaupun di rumah bisa jadi, Pak Pongki. Iya, betul. Itu adalah sebuah keteladanan ya. Iya. Sebuah keteladanan. Pak Pongki bisa bayangkan kalau kemarin kita menghitung waktu kita dengan uang. Betul. Kita menghitung waktu kita dengan materi ya. Karena Ya. dagang laku sekian rupiah, dapat sekian proyek dan seterusnya. Yes. Hari ini kita mendapatkan proyek akhirat. Proyek Orang akhirat. tua ya dengan terpaksa, boleh saya katakan dengan terpaksa memberikan keteladanan kepada anak-anak untuk sholat tepat waktu. Memberikan wejangan-wejangan yang kemarin wejangan itu diberikan oleh guru, oleh ustadz. Hari ini wejangan itu dengan penuh kasih sayang diberikan oleh orang tua. Anak-anak kita selama ini mendapatkan pendidikan dari guru, dari ustadz yang pendidikan itu minus kasih sayang. Iya. Tetapi hari ini pendidikan itu diberikan penuh dengan kasih sayang oleh orang tua, oleh ayah dan ibu. Orang tua, guru, ustadz hanya memberikan pendidikan jarak jauh. Iya. Selebihnya kembali kepada orang tua. Andai kita saat ini bertanya, ya anak-anak kita bisa berbicara dengan lugas hari ini, mereka akan bersyukur. Alhamdulillah mengerjakan PR, mengerjakan tugas itu penuh dengan sentuhan kasih sayang orang tua. Bahkan bukan sekedar PR yang dilakukan dengan penuh kasih sayang.
materi disampaikan, dijelaskan, ya ketika anak tidak paham, dia bertanya bukan kepada gurunya, pertama kepada ayahnya, kepada ibunya. Yang orang tua dan ibunya akan menjelaskan, membantu anak memahami pelajaran dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga Pak Pongki, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang kadangkala kita tidak sadari. Kita anggap itu sebagai sebuah derita, yaitu menyadarkan diri kita bahwa kita adalah manusia. Kita manusia biasa. Kita memiliki banyak keterbatasan. Menyadari bahwa diri kita memiliki banyak keterbatasan ini adalah sebuah nikmat yang tak ternilai, Pak Pongki. Masya Allah. Karena betapa sering kita itu congkak, sombong, betapa sering kita itu lupa daratan. Bisa jadi sebagian kita mungkin sudah mulai terjangkiti penyakit merasa sebagai Tuhan. Karena euforia kekuasaan, merasa semua urusan dia yang memutuskan, dia yang menyelesaikan, dan setiap keputusan dia selalu berhasil, perusahaannya selalu untung, bisnisnya selalu maju, akhirnya sombong. Merasa bahwa apapun yang dia mau tercapai, apapun yang diinginkan terlaksana. Ini kalau terus tidak kita pupus, bisa jadi dalam diri kita ada penyakit kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi menyatakan, al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari man naza'ani fihima azabtuh, katanya. Al-'azamah, merasa besar, merasa dirinya besar, itu 'azamah. Itu adalah pakaianku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-kibriya izari, merasa sombong, menyombongkan sehingga merasa sempurna, tidak ada yang mengalahkan, tidak ada kekurangan, merasa mampu dalam segala urusan, merasa tinggi di atas semua makhluk, merasa selalu bisa dibanding yang lain, itu adalah kesombongan, dan itu adalah izari, sarungku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang naza'ani, menentangku, berusaha merebut keduanya atau sebagiannya, merasa sombong, merasa besar, merasa tinggi di atas yang lain, maka akan aku siksa dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah, PSBB dan yang seterusnya itu menyadarkan kita bahwa diri kita adalah makhluk yang kerdil, makhluk yang kecil, banyak keterbatasan, banyak ketidakmampuan, tidak memiliki banyak hal, takut dari segala hal. Sehingga saatnya ini kita menyadari, andai kita mau bisa menyadari ini, saya kita akan bersyukur. Betapa banyak orang yang terpaksa harus menyadari itu kapan? Ketika dia jatuh sakit. Kemarin dia merasa mampu semuanya. Ketika dia terbaring di atas kasur tidak berdaya. Apalagi dirawat di rumah sakit dengan segala peralatan medis. Alat bantu pernapasan, detak jantung, dan lain sebagainya. Terpasang, barulah dia akan menyadari bahwa dirinya makhluk yang tidak berdaya. Dirinya makhluk yang tidak mampu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita, menyadarkan kita tidak sampai dalam level tersebut. Ya, kita hanya dibatasi PSBB, kita dibatasi aktivitas kita, tanpa harus kita terbaring di atas kasur rumah sakit ya. Alhamdulillah, kita syukuri Pak Pongki. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah Ustaz, nasihatnya semoga bermanfaat untuk saya pribadi, teman-teman di sini, Amin. pemirsa Fatwa TV, juga pendengar radio. Ngomong-ngomong pendengar radio, dan acara ini alhamdulillah pemirsa juga dirilai oleh radio anggota Artvisi. Saya bacakannya sebentar ya, daftar radionya yang merilai acara ini, live interaktif bekal muslim bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri. Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MB FM Probolinggo, lantas Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, lantas Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Izzatul Khair Ponorogo. Nah, itulah list radio yang merilai langsung acara ini. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, bisakah kita mulai dari pertanyaan pertama? Baik, silakan Pak. Alhamdulillah. Baiklah, seperti ini Ustaz. Ini pertanyaan langsung untuk Ustaz Arifin Badri, Masya Allah langsung. Dari Sofyan Basuki Rahmat. Sofyan Basuki Rahmat di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Arifin. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat. Saya ada pertanyaan terkait hukum syariat riba.
Jadi misalnya begini, ada orang yang berhutang kepada kita. Beliau sedang terlilit riba. Kemudian kita mendapatkan uang syubhat, yaitu pengembangan dari BPJS Jam Sostek. Lantas, apakah diperbolehkan kita bilang kepada dia, jika hutangnya itu kita lunasi, kita anggap lunas, dari uang syubhat yang baru kita peroleh, jadi dia sudah tidak ada utang lagi sama kita. Apakah ini diperbolehkan ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair. Baik. Baik, barakallahu fiik dari Bapak Sofyan Rahmat ya. Iya. Semoga Allah SWT senantiasa menambahkan taufik dari kepada Pak Sofyan, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Di saat kita berada dalam kondisi semacam ini, kita mendapatkan harta yang kita tidak tentram dengan kehalalannya. Tidak merasa tenang dengan kehalalannya. Karena mekanismenya ya bersinggungan dengan halal yang kurang seutuhnya sesuai dengan tuntunan syariat. Di sisi lain kita punya kewajiban menunda orang yang berhutang dan belum mampu membayar. Bolehkah dana tersebut kita salurkan untuk membebaskan hutang orang tersebut? Maka jawabannya boleh. Alhamdulillah. Jawabannya boleh. Sehingga dengan cara seperti ini kita bagaikan pepatah sekali dayung dua pulau terlampaui ya. Ini kita terbebas dari harta syubhat karena dana itu kita gunakan untuk membebaskan saudara kita dari hutangnya. Ya. Yang kedua, kita juga terbebas dari apa? Harta yang kita tidak tentram dengan status kehalalannya. Iya. Maka dengan demikian kita menyelesaikan dua masalah sekaligus dengan satu tindakan. Ini suatu hal yang luar biasa. Semoga Allah SWT memberkahi Pak Sofyan dan keluarga serta kaum muslimin dimanapun Anda berada. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi boleh ya Ustaz. Barak. Alhamdulillah. Jazakallah khair fatwanya Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga dapat membantu Ustaz Bapak Sofyan Rahmat tadi dalam menentukan keputusan. Baiklah ini sudah ada penelpon yang kita boleh sapa ya Ustaz ya. Nah, Assalamualaikum Fatwa TV. Yep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Ibu Rusmini. Nah, alhamdulillah doa restu. Masya Allah. Ibu Rusmini ini pemirsa setia kita Pak Pongki. Ya? Betul Ustaz. Ya Ibu Rusmini ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz Arifin. Iya, betul. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, mohon maaf, kami mengulangi pertanyaan kami minggu yang lalu itu, Ustaz, tentang pembelian silakan, buku Ibu. yang saya memperbanyak isinya, ternyata di dalam buku tertulis tidak diperbolehkan. Kemudian Ustaz memberi pengarahan bahwa supaya memberikan sedekah apa infaknya kepada siapa untuk penggantian itu tadi kerugian memperbanyak isi buku. Yang saya tanyakan, seumpama itu saya kasihkan tempat-tempat dakwah seperti di TV itu bagaimana Ustaz? Baik, sudah cukup Ibu? Iya, terima kasih jawab. Iya, jazakallah khair Ibu. Baik, atas teleponnya. Barakallahu fiik kepada Ibu Rusmini di Pacitan ya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Ibu Rusmini, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Amin. Bersedekah, sedekah sunnah ataupun sedekah yang selain wajib, bukan sedekah zakat fitrah dan juga bukan zakat mal, penyalurannya bebas kepada siapapun yang membutuhkan atau akan memanfaatkan sedekah tersebut. Bisa kepada keluarga sendiri yang membutuhkan, bisa kepada jalur-jalur sosial seperti masjid, panti asuhan, lembaga sosial, lembaga dakwah, ataupun kepada orang yang tidak kita kenal selama dia adalah seorang manusia, ya, maka halal untuk menerima sedekah kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat adil, berbuat baik kepada orang-orang walaupun dia orang kafir, selama dia tidak memusuhi kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, dan juga tidak mensupport ya orang-orang yang memusuhi kita, yaitu kaum muslimin.
boleh kita berbuat baik kepada mereka. Rasulullah SAW juga menyatakan, wa fi kulli dzati kabinin rotbatin ajrun. Berbuat baik kepada makhluk yang hidup, sampai pun kepada hewan yang haram dimakan. Seperti halnya memberi makan, memberi minum hewan, misalnya anjing liar, kucing liar, itu ada nilai pahalanya. Ada nilai pahalanya. Sehingga tidak perlu canggung untuk berbuat baik. Selama dia itu membutuhkan, berikanlah dia. Tetangga kita atau yang lain. Namun, saya perlu menekankan di sini bahwa sebaik-baik amal-amal sunnah, amal-amal yang penyalurannya tidak ditetapkan dalam Al-Quran ataupun hadis, yang paling berhak adalah orang yang dekat dengan kita. Semakin banyak hubungan kita dengan dia sebagai tetangga, dia juga masih kerabat, kemudian ada ikatan lain, misalnya dia teman satu kantor, satu sejawat misalnya. Jadi ada kekeluargaan, ada unsur tetangga rumah, dan juga ada tetangga dalam pekerjaan, dia satu kantor dengan kita. Bahkan mungkin satu ruangan tempat bekerja, dia membutuhkan. Maka orang yang semacam ini lebih berhak untuk menerima donasi kita atau sosial kita. Rasulullah SAW bersabda, sodaqotun alal miskin, sodaqah. Sedekah kepada orang miskin itu yang tidak punya hubungan apa-apa dengan kita, itu nilainya hanya sedekah. Satu pahala. Tetapi bersedekah kepada miskin, orang miskin, tapi dia qarib. Dia adalah kerabat kita. Sodaqotun wasilah. Itu bernilai 2. Itu bernilai sedekah dan juga bernilai sebagai menyambung tali silaturahim. Sehingga semakin ikatan di antara kita itu banyak, maka pahalanya semakin banyak. Ketika dia ternyata tetangga, maka nilai pahalanya 3. Ya, bersedekah, kemudian nilai menyambung silaturahim, dan yang ketiga nilai husnul jiwar, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ketika dia ternyata juga sahabat karib kita sejak kecil bahkan. Dia tetangga, saudara, dia juga miskin, dia sahabat karib, ya, teman seperjuangan, teman main sejak kecil, maka bernilai 4 karena wafa, ya, setia kepada sahabat itu termasuk salah satu khoslah, ya, salah satu karakter, salah satu perangai seorang muslim, yaitu al-wafa husnul ahdi, setia. Ya, ini baik sekali. Dahulu Nabi SAW begitu setianya kepada sahabat-sahabat Khadijah, ya. Walaupun Khadijah istri beliau itu telah meninggal dunia, tetapi beliau begitu setia kepada Khadijah. Sehingga sahabat-sahabat Khadijah diperlakukan, dihormati seperti halnya semasa Khadijah masih hidup. Sikap Nabi kepada sahabat-sahabat Khadijah tidak berubah. Seakan atau seperti ketika Khadijah masih hidup. Dan Nabi mengatakan husnul ahdi minal iman. Ya, setia itu, ya, setia kawan, setia sahabat, setia kepada tetangga, setia kepada teman sejawat, itu minal iman, itu bagian dari aplikasi iman. Ya, sehingga silahkan disalurkan kepada siapapun yang membutuhkan. Semakin dia memiliki alasan untuk menerima itu karena banyak hal, ya, persahabatan, tetangga, persaudaraan, karena miskin, maka itu semakin banyak pahalanya. Apalagi kalau ternyata dia misalnya memiliki kelebihan, dia seorang yang hafid Quran, dia orang yang soleh, tapi dia miskin, atau dia misalnya punya jasa yang besar di masyarakat, ya, banyak menolong, maka ini tentu akan semakin besar pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Jadi ada kelebihannya, Ustaz, ya, dari sekedar hanya sedekah, ya, kalau kepada sahabat. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Coba kita cek. Alhamdulillah, ini belum ada penelpon masuk. Sambil menunggu, kita bacakan pertanyaan dari website. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arifin Badri. Ini pertanyaan dari Muhammad Bayu Kurniawan, Manado. Nah, Sulawesi. Masya Allah. Nomor 1, wah banyak nih pertanyaannya. Nomor 1, apakah boleh saya mempelajari kebijakan
tersebut dan memberikan saran. Oh, ini pertanyaan sambungan berarti ya. Kita coba cek lagi berganti karena ini pertanyaan terpotong, Ustadz Afwan. Berikutnya pertanyaan dari Santi Mulyati, Jawa Barat, Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arifin Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini, dengan uang haram seseorang membeli buku-buku bajakan. Sekarang buku-buku itu masih ada. Apa sebaiknya yang dia lakukan? Menjualnya, membakarnya, atau diapakan ya buku-buku ini ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik kepada saudari Santi di Kota Cimahi ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ya. Karena yang ditanyakan adalah dengan harta haram, maka sudah bisa dipastikan sini keharamannya adalah keharaman karena cara mendapatnya ya. Dengan harta haram dia membeli buku-buku. Apa sekarang yang harus dilakukan ketika dia bertobat? Maka yang pertama adalah beristighfar, menyesali perbuatannya ya, beristighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulang. Ya, tidak mengulang bekerja di tempat yang haram dan membeli dengan harta haram. Kemudian yang ketiga selanjutnya, bagaimana dengan buku yang sudah terlanjur dibeli tersebut? Bila buku itu buku yang bermanfaat, bisa dimanfaatkan, dan itu buku yang halal, baik saja. Misalnya majalah, atau bisa jadi itu Al-Quran, atau bisa jadi buku agama, atau bisa jadi buku-buku pelajaran yang dibutuhkan oleh orang lain yang membutuhkan. Maka kita mendonasikan ya, menyalurkan buku itu kepada orang yang membutuhkan dengan niat berlepas diri dari harta yang haram. Karena buku itu dibeli dengan harta haram, maka sejatinya harta itu haram atas kita. Maka kita menyalurkannya bukan dalam rangka sedekah, tetapi berlepas diri dari harta haram, yaitu dengan cara memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Bukan dalam rangka mencari pahala karena sedekah, tetapi mencari pahala karena meninggalkan harta haram, meninggalkan perbuatan haram. Sama-sama mendatangkan pahala. Dan bahkan dengan niat ini pahalanya akan lebih sempurna karena meninggalkan harta haram itu hukumnya wajib. Sedangkan sedekah, dan sudah kita pastikan ini bukan sedekah wajib ya, bukan zakat fitrah, bukan zakat mal. Sehingga statusnya ini adalah zakat biasa atau sedekah biasa, sedekah sunnah. Itu pahala meninggalkan harta haram lebih besar dibanding mensedekahkan sebagian harta sedekah sunnah. Ya, sehingga jangan merasa kecil hati, berarti saya tidak dapat pahala. Tidak, Anda akan mendapatkan pahala yang besar. Itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari harta haram, dari perbuatan haram. Allah Subhanahu wa taala berjanji setelah menyebutkan berbagai macam perbuatan dosa. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Dan Allah memberikan penjelasan apa keutamaan orang yang bertobat. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Orang-orang yang bertobat meninggalkan perbuatan haram itu, Allah akan gantikan dosa-dosanya, diganti dengan hasanah, dengan pahala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan satu penegasan kepada Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ama tash'ur anna al-Islam yajubu ma qablah wa anna al-hijrata tajubu ma qablah." Wahai Amr, tidakkah engkau sadar bahwa dengan engkau masuk Islam, seluruh dosa-dosamu yang telah engkau lakukan semasa engkau kufur itu terhapuskan. Dan tidakkah engkau tahu bahwa dengan engkau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dari negeri kufur ke negeri Islam, hijrah ini akan menghapuskan seluruh dosa yang kau lakukan sebelumnya. Dan kemudian para ulama memberikan analisa bahwa sebagaimana taubat dari kekufuran itu akan menghapuskan seluruh dosa, demikian pula taubat dari kemunafikan, taubat dari kefasikan ataupun dosa itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiik. Itulah keutamaan hijrah ya Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Betul. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah. Mantap ilmunya, Masya Allah. Baiklah, alhamdulillah Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hadi di Bekasi. Abu Hadi, Bekasi. Silakan Abu Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, kami mempunyai kakak beradik 5. Waktu kami kecil, kakak kami yang pertama membeli sebuah rumah secara kredit, yang mana rumah tersebut ditempati oleh orang tua kami. Kami nggak tahu apakah kakak kami yang pertama itu membeli untuk sebagai pemberian ke orang tua ataupun hanya untuk menempati. Kami tidak tahu. Namun seiring perjalanannya waktu, kakak kami yang nomor 2 pun berpartisipasi untuk mencicil rumah itu. Terus seiring waktu pula, kami juga semua berpartisipasi terhadap perbaikan rumah maupun sampai rumah itu lebih bagus dari awalnya. Pertanyaannya adalah, apakah itu rumah waris atau tidak, Ustaz? Sedangkan yang kali itu kami tidak tahu gitu loh. Kalau memang itu semacam pinjaman ataupun cuma hanya untuk menempati orang tua, itu bagaimana status rumah itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Kalau fair. Terus kemudian saudara-saudara itu masih hidup atau sudah meninggal? Halo? Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Qadarullah sudah terputus, Ustaz. Ya, baik. Baik, Pak Pongki ya. Barakallahu fiik kepada saudara Abdul Hadi ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Amin. Ada 2 kemungkinan Pak Pongki ya. Kalau semua saudara itu masih hidup. Ya, saudara yang paling tua tadi yang membelikan pertama, kemudian yang kedua ikut mengkredit, ikut membayar cicilannya, dan yang ketiga dan selanjutnya akhirnya ikut merenovasi rumah. Ya. Selama mereka masih hidup maka solusinya sangat mudah. Duduk bersama, masing-masing mengutarakan niatnya. Apa maksudnya? Yang pertama itu membeli, apakah itu sekedar untuk ditempati sedangkan kepemilikannya atas nama dirinya? Yang kedua pun demikian, ketika membantu cicilan, apakah itu niatnya sedekah atau niat berkontribusi memiliki rumah tersebut. Selama itu masih ada semua, maka solusinya sangat mudah, yaitu duduk bersama masing-masing mengutarakan niat. Sehingga kalau semuanya itu berniat ingin memiliki, maka bisa dikalkulasi berapa nilai rumah tersebut, kemudian berapa dana yang dikeluarkan oleh masing-masing, baik untuk pembayaran cicilan ataupun renovasi rumah. Kemudian rumah tersebut dinilai, divaluasi. Berapa nilai rumah yang saat ini, kalau dijual berapa nilainya. Maka masing-masing akan mendapatkan hak atas rumah tersebut sesuai dengan kontribusi, persentasenya. Berapa persentase kontribusi masing-masing. Sebesar itu pula hak dia atas rumah tersebut. Baik yang ikut membayar cicilan ataupun yang merenovasi, ikut berkontribusi merenovasi rumah tersebut. Karena semua itu memiliki peran dalam kepemilikan rumah dan kondisi rumah sampai saat ini. Tetapi yang akan menjadi ribet ketika salah satu dari saudaranya tersebut telah meninggal dunia. Sebelum dia mengutarakan apa maksud dan niatnya. Ya. Tetapi ada satu kaidah yang bisa memecahkan kebuntuan ini, Pak Pongki. Bahwa al-yaqinu la yazulu bisyak. Hukum asal yang telah pasti ya, sesuatu yang sudah kita ketahui secara pasti itu tidak bisa berubah hanya karena adanya praduga yang itu statusnya adalah ragu, tidak yakin ya. Hukum asal harta setiap orang itu tetap hartanya dia, tidak menjadi milik, ya. Tidak menjadi milik. Ketika kita membeli, maka statusnya rumah yang kita beli itu rumah kita. Sebagaimana ketika kita membayar, ikut membayar, maka statusnya itu uang kita. Ya, tidak ada ikrar hibah, tidak ada ikrar memaafkan. Maka hukum asalnya itu berarti adalah milik. Sehingga masing-masing yang tadi berkontribusi itu statusnya dianggap dia bukan dalam kondisi
menghibahkan, merelakan, tetapi dalam kondisi menghutangkan. Dalam kondisi menghutangkan. Iya, seperti saham. Sehingga rumah tersebut yang pertama itu adalah yang membeli adalah saudara tertua. Maka rumah itu 100% milik si saudara tua. Sedangkan saudara yang kedua, ketiga yang ikut berkontribusi bayar cicilan, itu statusnya dianggap sebagai menghutangi. Sehingga ketika rumah itu nanti dijual, maka hasil penjualannya itu milik si anak yang pertama, dan kemudian dia berkewajiban mengembalikan pinjaman saudara-saudaranya. Karena tidak ada kesepakatan di awal bahwa itu sebagai kontribusi membeli atau memberi atau hibah, ya. Maka hukum asalnya karena rumah itu yang membeli adalah saudara pertama, itu berarti sah milik dia. Yang kedua, karena tidak ada ikrar jual beli, tidak ada ikrar kesepakatan store modal, maka hukumnya itu dianggap sebagai pinjaman. Ya. Maka rumah itu secara hukum asalnya ya milik saudara yang pertama. Itu kalau saudara pertama sudah meninggal dunia. Tapi ketika mereka masih hidup semua, maka ini diselesaikan secara kekeluargaan, ya, dikomunikasikan dengan baik. Saya sarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, komunikasi, musyawarah untuk mufakat, bukan untuk menang-menangan. Apalagi kalau ternyata orang tuanya juga masih hidup, ya, sehingga mereka masih bisa menengahi dan bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah seperti itu jawabannya. Baiklah Bapak penanya tadi, semoga bisa dipahami. Baiklah, berikutnya kita coba membaca pertanyaan dari website. Sambil ada penelpon masuk nih. Coba kita nantikan dulu sebentar, sesaat. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa diakomodir pertanyaan yang masuk? Baik. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Bapak siapa, di mana? Saya Fahri di Tangerang. Fahri, Tangerang. Silakan Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz dan Fatwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Allah. Amin. Ustadz, mau bertanya, ini ada titipan pertanyaan dari teman saya mengenai jual beli kredit. Baik. Kemarin kita diskusi terus membaca mengenai jual beli kredit. Taruhlah misalnya kita menjual motor nyicil ke orang selama 5 tahun. Tapi di tahun ketiga, setelah 5 tahun dia belum bisa membayar itu lunasi. Kita melihat ada fatwa dari Ibnul Qayyim, katanya boleh ditagih saat itu juga dengan total seluruh sisa utangnya ya Ustadz. Ya. Dan kalau itu yang ditanyakan apa nih? Cara untuk melakukan penagihan itu misalnya macet di tahun ketiga, terus kita tagih semua sisanya di muka saat itu juga. Nah, ketika itu dia harus bayar langsung cash semua itu, ataukah boleh dipakai akad baru untuk dicicil lagi dengan perubahan akad itu Ustaz? Cukup begitu, Bapak? Baik. Ya, cukup. Itu saja. Ya, terima kasih atas teleponnya. Baik. Barakallahu fiik. Fadhal Ustaz. Ya, barakallahu fiik ya kepada Pak Fahri ya. Iya, atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Amin. Kalau yang pihak yang berkredit, yang membeli, yang membeli itu ternyata adalah orang yang dalam kondisi kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan seperti sekarang ya. Kemarin usahanya lancar, sehingga dia bisa melakukan cicilan lancar. Namun ketika sekarang dia di PHK misalnya, usahanya pailit, bangkrut, maka dalam kondisi semacam ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, cicilan tersebut tanpa agunan, ya. Barang yang dicicil tersebut, yaitu motor atau yang sejenis, dibeli tanpa agunan. Maka solusinya hanya ada satu, yaitu menangguhkan, menunda. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah.
Kalau yang berutang itu dalam kondisi kesulitan keuangan, dia miskin, tidak mampu, tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk nyicil ya. Penghasilannya tidak ada, maka kewajiban kreditur yang menghutangi itu memberi tangguh sampai dia mampu melakukan pelunasan atau pembayaran. Nah ini kalau kondisinya barang yang dijual belikan tidak diagunkan. Tetapi bila barang yang dikreditkan itu disepakati untuk dijadikan agunan, jaminan terhadap nilai pembeliannya. Seperti yang banyak terjadi di lapangan, ya, barang yang dibeli, objek transaksinya, barang yang menjadi objek transaksi diagunkan. Maka penjual dalam hal ini boleh menyita barang tersebut, motor tersebut, untuk kemudian dilelang, dijual kepada masyarakat. Kemudian dari hasil penjualannya diambil sejumlah sisa tagihan. Kalau sisa tagihannya misalnya masih 3 juta, maka dari hasil penjualan yang mungkin laku 4 juta, diambil 3 juta untuk melunasi, menutup sisa tagihan, dan 1 juta dikembalikan kepada pembeli yang macet kreditnya tersebut. Karena itu adalah hak dia. Itu adalah sisa dari penjualan asetnya. Ya. Kalau ternyata orang yang membeli itu sebetulnya bukan pilot, bukan gagal bayar ya. Tetapi dia orang yang memang tidak kooperatif. Mampu tapi sengaja menunda-nunda. Mampu karena dia malas untuk membayar. Atau mungkin sekedar usahanya surut. Dia khawatir jatuh miskin. Dia masih bisa melakukan pembayaran. Cicilan dia masih bisa. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Artinya wan prestasi. Bisa bayar tapi malas bayar. Atau bahkan dengan sengaja. Dengan dalih penjual kan uangnya banyak. Maka dalam kondisi semacam ini berarti pihak kreditur yang pihak debitur yang berutang ini dosa. Pertama dosa. Karena dia telah sengaja menunda. Nabi bersabda, matlul ghani dzulmun. Penundaan orang yang mampu itu perbuatan zalim, dosa. Menyebabkan dia yuhillu irdahu wa uqubatah. Harga dirinya boleh dinodai dengan cara digunjing, diceritakan, di warning ya. Awas jangan ngutangi si fulan. Fulan ini tidak kooperatif kalau berutang. Ya, atau dihukumi, dilaporkan ke aparat yang berwajib, yang berwenang untuk kemudian dihukum misalnya. Kalau kita boleh menggugatnya dan kemudian dipenjara orang tersebut. Ya, dan kedua, karena dia mampu tapi tidak kooperatif, maka kembali kepada perincian sebelumnya, yaitu kalau barangnya diagunkan, maka barangnya boleh disita kemudian dijual untuk kemudian diambil senilai sisa tagihan yang belum dia bayar. Kira-kira gitu Pak Pongki. Begitu ya, Masya Allah. Baiklah. Dilelang ya Ustaz ya. Baiklah, alhamdulillah solusi ya. Baiklah, ini apakah teman-teman bagaimana, sudah ada telepon baru? Belum? Terputus. Qadarullah. Baiklah, alhamdulillah, ini pertanyaan berikutnya dari Ummu Almira Ustadz, Riau, Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Arifin. Izin bertanya Ustadz tentang muamalah jual beli. Bolehkah Anda menjual barang dari katalog e-market, sebut saja kapital S, dan mengiklankan barang tersebut dengan postingan gambar-gambar yang diambil dari katalog e-market itu dalam kurung S. E-market ya. Terus kemudian ke media sosial saya, gambarnya diambil, di capture gitu, kemudian di-upload ke media sosial si Ummu Almira ini, tanpa menjadi member si e-market itu. Member, ya. Nah, apakah cara-cara ini diperbolehkan? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fik. Barakallahu fik kepada Ummu Almira ya. Ya. Barakallahu fiik wa atabakumullah atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, bila pemilik produk tersebut mengizinkan untuk adanya orang yang ikut memasarkan produknya, maka tidak masalah Anda ikut memasarkannya. Dan ini kemungkinan besar seperti itu ya. Penjual tidak akan masalah untuk adanya orang yang ikut memasarkan selama
harganya tidak berubah, harganya tetap sesuai dengan harga yang telah dia tetapkan. Kemungkinan besar seperti ini kemungkinannya. Tapi kadang ada kebijakan orang untuk melakukan penjualan secara tertutup, hanya mereka dan agen resminya saja yang boleh menjual. Iya. Kalau kondisi semacam ini maka Anda tidak boleh ikut memasarkan kecuali atas izinnya. Tapi praduga saya kemungkinan besar adalah pemilik barang tidak bermasalah kalau Anda ikut memasarkannya selama harga jualnya sesuai dengan yang telah mereka tetapkan. Nah, dengan demikian tinggal bagaimana Anda memasarkan dan membuat kesepakatan dengan pembeli. Karena statusnya saat ini Anda tidak punya kuasa dari pemilik barang dan Anda belum juga memiliki stok barang. Maka opsi yang mungkin untuk Anda lakukan adalah menggunakan skema salam, yaitu Anda memposting produk tersebut, nama, identitas, kemudian kriteria barang, spesifikasi barang, kegunaan barang, semuanya Anda deskripsikan dengan jelas. Harga barang pun Anda sebutkan dengan jelas. Kemudian ketika ada yang order, yang hendak membeli, Anda bersyarat kepadanya agar calon pembeli tersebut melakukan pembayaran tunai di muka. Seketika dia order, seketika pula itu dia melakukan pembayaran lunas. Ketika dia misalnya chatting, misalnya apakah ada stok barang? Anda katakan ada. Berapa nilainya? Nilainya 1 juta rupiah. Silakan transfer ke rekening nomor sekian dan ditransfer lunas 1 juta rupiah tanpa terutang sedikit pun. Baru setelah calon pembeli melakukan pembayaran, Anda order kepada pemilik barang untuk dikirim langsung kepada pembeli dengan skema dropship biasanya seperti itu ya. Anda meminta berpesan kepada penjual agar barang tersebut dikirim atas nama Anda, itu boleh-boleh saja. Karena statusnya dalam hal ini Anda menjalankan skema salam ya. Memang dalam akad salam tidak dipersyaratkan penjual itu punya barang, tidak disyaratkan dia punya stok barang, tidak dipersyaratkan dia punya izin dari supplier atau dari produsen. Yang penting dia mampu, betul-betul yakin mampu bisa mendatangkan barang yang dia tawarkan sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dan dalam waktu yang telah disepakati. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu. Boleh ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Harganya harus sama dengan yang e-market itu? Nggak boleh di-up sedikit, margin nggak boleh? Kalau harganya sama, kemungkinan besar itu sedekah, Pak Pongki. Ummu Emira ini kan dia pengen cari keuntungan, Pak Pongki ya. Iya. Sehingga otomatis Ummu Emira karena skema salam, dia akan markup harganya. Dia akan menaikkan harga untuk apa? Untuk mendapatkan profit, keuntungan ya. Betul ya, Ustaz. Masya Allah. Kalau yang jualan Pak Pongki mungkin ingin sedekah gitu. Amin. Alhamdulillah. Ustaz bisa aja. Baiklah, pemirsa, ini ada telepon ini. Alhamdulillah, coba kita sapa pemirsanya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Iya, silakan. Dari Bapak siapa di mana? Bapak Ahmad dari Timor Leste. Bapak Ahmad Timor Leste. Timor Leste. Lintas negara nih, Pak. Gitu ya. Iya, lintas. Silakan Pak Ahmad. Iya, halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Mau tanya Ustaz, seumpama just tip dengan dibayar dengan mata uang berbeda, terus dicicil, apakah bisa Ustaz? Contohnya begini, jasa titip. Orang, ya, jasa titip. Jasa titip. Iya. Iya. Contohnya begini, saya dititipin orang dari Indonesia, harganya 1 juta, terus dikonversikan ke dolar ya sekitar 80 dolar, terus bayarnya orang itu dicicil, tidak dibayar kontan, terus juga nggak langsung bayarnya, ya saya sampai Timor Leste baru dibayar. Terus selain itu seumpama saya mengambil keuntungan, saya jual lagi ke dia 1.500.000, apakah itu juga termasuk riba, Ustaz? Baik Pak, baik. Sudah cukup? Bapak Ahmad. Cukup Pak Ahmad? Ada lagi? Pertanyaan satu lagi bisa Ustaz? Iya. Iya silakan Pak. Iya Ustaz. Kan begini, saya ini kerjasama sama teman saya Ustaz. Ya. Saya itu
bagian pembelanjaan juga bagian keuangan. Iya. Terus saya itu kadang membelanjakan uang itu pakai uang saya sendiri. Terus saya itu untuk mengkonfirmasikan ke dolar itu saya tunggu begini. Oh, saya belanja di Indonesia, saya tunggu rupiah itu menguat supaya uang saya yang saya belanjakan itu meningkat dengan perbedaan kurs itu. Apakah itu termasuk sistem yang merugikan perusahaan atau termasuk riba juga? Karena ini juga termasuk saya sendiri dan ada sampingan saya. Jadinya sahamnya 50-50, terus kadang saya juga di bagian pembelanjaan dan keuangan itu. Baik, Pak. Sudah cukup, Pak? Seperti itu aja, Pak Ahmad? Ya. Baik, Pak. Baiklah. Ahmad. Jazakallah khair, Pak, atas teleponnya. Baik, barakallahu fiik ya, Pak Ahmad. Kalau pertanyaan yang pertama barakallahu fiik kepada Pak Ahmad, semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Pak Ahmad, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pertanyaan pertama, Pak Pongki ya. Iya, Pak. Jasa titip. Nah, jasa titip ini Pak Pongki seringkali ini ya rancu. Dalam namanya bahasa titip itu nolong Pak Pongki ya. Tolong dong titip barang ini, belikan dulu. Iya. Dia belum memberi uangnya. Bayarin dulu nanti saya ganti uangnya gitu loh. Iya. Seringkali gitu. Kita punya teman, oh dia lagi di Jakarta, oh tolong sekalian mampir dong ke tempat ini, belikan ini, nanti uangnya saya ganti ketika sudah sampai ini. Ini bahasanya adalah bahasa nolong. Bahkan diawali dengan tolong dong gitu. Iya. Bantu dong gitu. Sehingga kalau ini adalah nolong, maka tidak boleh ada keuntungan Pak Pongki. Iya. Betul-betul seberapa yang kita keluarkan untuk beli barang dan untuk mungkin biaya pengiriman atau mungkin bagasi kalau kita naik pesawat ya. Berapa yang keluar kita bebankan kepada orang yang nitip karena kita nolong dan tidak minta upah. Tidak boleh ada markup harga. Karena betul-betul nolong. Tetapi kalau kita ingin mencari keuntungan, ya, mencari keuntungan, maka kalau namanya jasa titip berarti statusnya kita dalam kondisi sedang tidak punya barang. Iya. Maka kita tidak boleh memarkup harga. Opsinya kita minta upah. Boleh, saya mau dititipi tapi ada komisi ya, gitu loh. Iya. Ada jasa, ada keringat, uang keringat. Saya capek, saya harus pergi ke tanah ongkos, kemudian saya harus membawanya, menjaganya selama perjalanan. Tentu ini sampai saya pengen komisi misalnya 200.000 per unit barang misalnya. Kalau itu disepakati maka halal. Tetapi ketika kita tidak punya barang, ya, tapi kita markup harga, kemudian nanti bayarnya nanti, ya, maka ini tidak memenuhi kriteria salam, berarti menjual barang yang belum dimiliki, dan pembeli pun tidak melakukan pembayaran tunai tatkala order, tatkala pesan. Maka ini masuk dalam transaksi kalik bil kalik, barang tertunda dan pembayaran tertunda, dan ini haram hukumnya. Maka solusinya adalah kalau mendapatkan jasa titip ya transparan saja. Saya mau dititipi tapi ada uang komisi, uang lelah misalnya. Sekian rupiah dari setiap transaksi atau setiap barang yang dibeli. Maka itu halal. Tapi ketika kita bahasanya jasa nitip tapi ternyata harga kita markup, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Masalah membayarnya dengan beda mata uang. Ya. Ketika kita membelikan barang di Jakarta, yang nitip itu adalah orang Timor Leste dengan dolar Amerika misalnya. Harganya 1 juta. Maka 1 juta itu kira-kira kursnya sekitar $80 US ya. Ya, maka itu tidak masalah ya. Menghutangi dalam bentuk rupiah, membayar dalam bentuk dolar itu boleh, asalkan ketika kursnya adalah menggunakan kurs ketika bayar. Belinya hari ini. Belinya hari ini, serah terima barangnya sebulan yang akan datang baru dibayar. Maka kurs rupiah dengan dolarnya itu bukan kurs hari ini, hari pembelian, tetapi adalah kurs ketika pembayaran, pelunasan. Tapi kalau harga kursnya dipatok hari penjualan, maka tidak boleh. Oh gitu ya. Ya tidak boleh, karena akan terjadi selisih harga. Bisa jadi nanti harganya lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah ya. Makanya dolar, kalau tadi belinya 1 juta, maka kursnya mengikuti harga 1 juta di saat pembayaran, saat pelunasan. Nah ini juga tadi terkait dengan
pertanyaan yang kedua ya. Iya. Ketika berbeda kurs, beda mata uang, itu kuncinya boleh asalkan kursnya itu mengikuti saat pembayaran, bukan saat transaksi, bukan saat nitip dan misalnya ngutang ya. Saat bayar itulah kurs yang kita gunakan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, detail, Masya Allah, detail sekali, Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah, semoga sehingga nanti Pak Pongki ya, ketika ada fluktuasi nilai tukar, itu tidak masalah, karena yang kita gunakan adalah kurs tatkala bayar, bukan tatkala kita berhutang. Iya. Wallahu a'lam. Apalagi dolar, Ustaz ya, dia fluktuasinya tinggi ya, ini frekuensi fluktuasinya, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz atas nasihatnya dan tips-tips canggih ini, tips canggih berbisnis ini, Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari website Pramasandi Fauzan di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arifin Badri, saya ingin bertanya, bolehkah kita mencari-cari atau melamar pekerjaan di perusahaan lain ketika sedang ada kontrak kerja dengan satu perusahaan? Nah, saya dan teman-teman kadang-kadang suka seperti itu. Terima kasih, jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik kepada Saudara Prama ya, Pramasandi Fauzan. Ya, Saudara Pramasandi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kita kepada Saudara Pramasandi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Di dalam kontrak kerja biasanya kita ada batas waktu kontrak kerja. 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin kontrak kerja kita akan tanda tangani misalnya per 4 tahun sekali. Ya, ada perpanjangan kontrak kerja. Selama kita memenuhi kontrak kerja tersebut, walaupun di tengah kontrak kerja kita cari-cari. Kita cari-cari lowongan, kita cari-cari peluang yang mungkin lebih baik dibanding job yang sekarang kita terima. Tidak masalah, itu sekitar cari-cari saja. Dengan catatan kita komitmen dengan kontrak kerja, kita tidak pindah kantor, tidak pindah pekerjaan kecuali setelah selesai kontrak kerjanya. Nah, ketika mau diperpanjang kita katakan tidak, saya tidak ingin memperpanjang kontrak kerja di sini. Kenapa? Karena saya ingin pindah kerja, saya sudah punya kontrak kerja lain. Tetapi ketika di tengah jalan kita memutus kontrak kerja, kontrak kerjanya 2 tahun, baru berjalan setengahnya yaitu 1 tahun, kita mendapatkan jawaban dari perusahaan lain yang salary-nya lebih besar, pekerjaannya lebih nyaman, dan benefitnya mungkin lebih bagus ya, atau fasilitasnya lebih bagus. Maka ini tidak boleh, ini adalah khianat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah kesepakatan akad yang telah kalian capai. Ya. Tapi kalau tadi kondisinya adalah kita mencari hari ini, tetapi kita akan realisasikan atau kita akan mulai kerja dengan perusahaan lain itu setelah kontrak kerja pertama selesai, maka tidak masalah. Karena ketika akad itu dimulai sejak selesainya kontrak yang pertama, berarti kan kita tidak ada ikatan, kita tidak mengkhianati pihak pertama, dan juga kita tidak menipu pihak kedua. Ketika akad dengan kedua itu dimulai setelah kontraknya selesai, berarti kita dalam kondisi free ya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi tidak boleh Ustaz ya. Apalagi masih dalam masa kontrak gitu Ustaz ya. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz atas fatwanya. Semoga kita semakin cerdas lah menyikapi yang hal-hal seperti ini. Berikutnya lagi Ustaz, ini pertanyaan semoga kita masih memiliki 8 menit insya Allah. Dari Inam Mumtaz. Masya Allah namanya lucu. Inam Mumtaz. Mumtaz. Banten, Tangerang Ustaz. Masya Allah. Bismillah, Aswan Ustaz Arifin, khusus nih saya ingin bertanya, apakah boleh misalnya fulanah ingin bergabung menjadi distributor suatu produk dengan syarat membayar 5 juta di awal. 5 juta di awal, yaitu 3,5 juta untuk produk, 1,5 untuk lisensi, plus perlengkapan distributor. Nah, apakah akad tersebut diperbolehkan ya Ustadz? Dan apakah termasuk 2 akad dalam 1 transaksi? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudari Inam Mumtaz. Nampaknya ini putri Pak Pongki ya. Iya seperti. Ketika ada akad-akad semacam ini ya, kita gabung dalam jaringan pemasaran satu produk. Kita
dipersyaratkan bayar 5 juta dengan perincian 3,5 juta untuk mendapatkan produk pertama, kemudian 1,5 juta itu untuk pelatihan dan berbagai macam peralatan ya piranti yang dibutuhkan untuk berjualan. Maka sejatinya ini kita bukan kerjasama ya, kita dalam hal ini sudah menjadi konsumen karena kita sudah beli produknya. Kemudian kita akan ikut memasarkan produk tersebut. Yang perlu difahami bahwa bisa jadi ini adalah bentuk eksploitasi Anda. Anda dieksploitasi. Anda membeli produk, kemudian produknya itu juga nominalnya cukup besar, 3,5 juta. Yang itu tidak habis untuk Anda konsumsi sendiri, atau gunakan sendiri. Yang kedua, Anda juga harus mengikuti ya, komit dengan mekanisme tata cara menjaga nama baik produk tersebut, marketing, membangun brand image terhadap produk itu di tempat Anda berjualan, Anda menjadi layanan purna jual, Anda kemudian juga menjadi agen pemasaran dan lain sebagainya lah. Sehingga Anda ini betul-betul Masya Allah orang yang baik hati sekali. Memberi banyak dan mendapatkan sedikit. Kenapa mendapatkan sedikit? Karena profitnya Anda cari sendiri, jualan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Kalau tidak laku, Anda akan dikatakan oleh perusahaan bahwa Anda kan konsumen, Anda membeli. Ketika ada laku, Anda malah masih disalah-salahkan, Anda tidak pandai menjual. Padahal bisa jadi produknya memang tidak kompetitif, harganya juga tidak kompetitif. Sudah kita jadi konsumen, masih disalah-salahkan lagi. Diberi batasan yang kaku untuk menjualan. Anda menjualnya dengan cara seperti ini, tidak boleh dengan cara lain. Harganya juga tidak boleh diturunkan. Anda menjual dengan harga sekian misalnya. Anda tidak boleh jualan grosir, Anda hanya boleh jual eceran dan sebagainya, sehingga kita dikekang sedemikian rupa. Nah, pola-pola semacam ini ya, pola-pola semacam memang seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk membangun jaringan konsumen. Selain kita sebagai konsumen, kita juga sebagai jaringan marketing, ya, agen marketing. Ya, rumah kita jadi gudang, motor kita jadi moda transportasi delivery, kita juga layanan purna jual, tanpa ada imbalan sedikit pun yang diberi oleh perusahaan kepada kita. Ketika kita minta imbalannya apa? Anda cari sendiri. Anda cari profit sendiri dengan cara apa? Anda kan sudah kami ajari cara jualan. Anda kan sudah punya produk. Ini kan timpang Pak Pongki ya. Timpang. Tapi memang ada banyak pahlawan tanpa tanda jasa di negeri kita Pak Pongki. Pahlawan tanpa tanda jasa yang dulu identik dengan guru itu sudah dihapuskan. Sehingga guru sudah dianggap sebagai profesional sekarang. Ada tunjangan profesional. Profesi, sehingga status pahlawan tanpa tanda jasa ini kehilangan tempat berpijak ya. Siapa yang akan menyandangnya? Yang menyandangnya adalah orang-orang yang semacam ini Pak Pongki ya. Seperti Saudari In'am Mumtaz ini Masya Allah pahlawan luar biasa bagi perusahaan. Dia mau menjadi konsumen, pengguna. Kalau ternyata dia cerdas, pintar dalam marketing, dia ikut membangun brand image perusahaan. Dia menjadi ya bagian dari pelayanan ya masyarakat, humas dari perusahaan tersebut, layanan purna jual dan lain sebagainya. Udah gitu masih bayar lagi setiap tahun lisensinya, karena dia akan berjualan menggunakan produk tersebut. Padahal kalau kita buka warung saja Pak Pongki, kita belanja sabun, belanja berbagai macam merek ya, kita tidak perlu beli lisensi untuk jualan. Apapun boleh kita jual. Kita buka warung itu tanpa harus bayar lisensi Pak. Ini masih menggunakan lisensi ya, sewa lisensi ya. Karena kita menjual produk dia, menempelkan merek di depan toko kita. Kalau kita juga buka warung biasa, berbagai merek boleh ditempel di depan warung kita. Mau merek sabun, mau merek minyak, mau merek apapun boleh ditempel. Bahkan kita dibagi flyer-flyer gratis oleh distributor untuk ditempelkan di warung kita. Ya, kita kalau mau itu kita harus sewa lisensi, kita harus mungkin juga bagi profit keuntungan. Ini luar biasa. Memang pahlawan-pahlawan yang Masya Allah ini. Tanpa tanda jasa. Tulus ya. Tulus tanpa ada imbalan dari perusahaan. Wallahu alam. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz.
Penjelasannya panjang, lebar dan detail, sangat mengena bagi kita semua. Ini ya salah satu ini ya, satu dalam kurung MLM gitu ya, Ustaz ya, Masya Allah. Iya, kurang lebih gitu, Pak. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dan ilmu yang telah diberikan secara ikhlas insya Allah kepada kami semua yang ada di sini, pendengar radio, pemirsa Fatwa TV, juga kru Fatwa TV. Alhamdulillah, semoga kita berdoa antum diberikan Allah usia panjang dan keberkahan. Dan pekan depan semoga masih bisa ikut gabung, diberikan nasihat-nasihat. Dengan izin Allah. Ini pertanyaan banyak Ustaz ini banyak. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah dengan jawaban Ustaz tadi mengenai bisnis MLM tadi mentuntaskan sore hari ini Ustaz pertemuan kita. Insya Allah Allah izinkan kita bertemu lagi di pekan depan. Amin. Alhamdulillah. Amin. Bolehkah saya tutup acaranya Ustaz? Silakan Pak Pongki. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah genap sudah acara kali ini interaktif, live interaktif bekal muslim tentang muamalah ya bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Semoga pekan depan kita temu lagi ya. Insya Allah. Acara ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak dan yang keempat adalah zakat perdagangan.